Nggak ada kerjaan. Jadi afiliator aja, sudah pasti untung dan banyak komisi. Tunggu dulu lah. Setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya, termasuk jadi afiliator produk. Tonton video ini sampai selesai biar kalian tahu apa resiko menjadi afiliator produk. Sebelum saya jelaskan resiko menjadi afiliator produk, saya akan jelaskan dulu keuntungan menjadi afiliator produk. Ini penting. Yang pertama, ketika Anda menjadi afiliator produk, maka Anda itu tidak perlu melakukan penyetokan barang. Penyetokan barang hanya dilakukan oleh produsen atau seller atau penjual. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah Anda hanya perlu keluar modal untuk sampel saja, sampel produk yang nanti akan Anda review produknya. Ini pun bisa Anda akalin dengan cara menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Tidak harus beli barang-barang yang baru dan mahal, gunakan saja yang ada di rumah, lalu Anda review produknya dan jual. Modal terbesar seorang afiliator adalah dia harus membuat konten produk yang itu betul-betul bisa memberikan transaksi. Jadi, sebagai afiliator produk, Anda juga harus pandai untuk membuat video. Termasuk di dalamnya adalah masalah pengambilan video, bikin konten, editing, sampai upload video, itu harus Anda lakukan. Nah, itu adalah 3 keuntungan menjadi afiliator produk. Tapi, apakah dengan 3 keuntungan itu betul-betul bisa mendatangkan komisi yang besar? Tunggu dulu, tidak seperti itu metode kerjanya. Seorang afiliator mendapatkan keuntungan dari komisi. Komisi ini adalah komisi yang sudah ditetapkan oleh produsen atau seller atau penjual. Anda sebagai seorang afiliator hanya tinggal melihat komisinya bagus atau enggak nih. Ya, tinggi atau tidak. Karena komisinya itu macam-macam. Ada yang cuma 5%, 6%, 10%. Ya, atau mungkin bisa jadi ya di momen-momen tertentu itu bisa jadi komisinya lebih besar dari 10%. Anda tinggal cari saja seller mana yang memberikan komisi yang lebih besar. Nah, sekarang langsung masuk ke risiko menjadi afiliator. Karena semua pekerjaan itu pasti ada risikonya, termasuk menjadi afiliator produk. Risiko yang pertama adalah, kalau misalkan Anda menjadi afiliator, Anda itu harus betul-betul meluangkan waktu, mereview produk, membuat konten, ya, mencurahkan semua kemampuan Anda untuk bisa membuat video yang bisa menarik para penonton dari video Anda itu membeli produk. Itulah tugas seorang afiliator. Lalu ruginya di mana? Ya ruginya kalau misalkan tidak ada yang check out. Anda sudah banyak membuat video, bahkan ada yang brutal membuat konten, ya, satu hari mungkin 5, 10, 20, 30, tapi tidak ada satupun orang yang mau membeli lewat video Anda. Nah, ini adalah sebuah kerugian. Tapi kan ini adalah resiko. Resiko yang harus diterima oleh seorang afiliator. Jadi jangan hanya lihat enaknya saja, lihat juga resiko-resikonya. Karena tidak sedikit orang yang menjadi afiliator gagal di tengah-tengah. Kenapa? Ya itu tadi, dia sudah merasa kelelahan, kecapean, ya, membuat konten video segitu banyak tapi nggak ada penjualannya. Transaksinya tidak ada, GMV-nya nol. Ya, atau mungkin tidak sesuai dengan harapan dia. Nah, kerugian yang kedua, ini pernah kejadian di platform lain. Si sellernya itu ternyata mengubah link atau memutus hubungan kontak dengan si afiliator. Jadi, setelah afiliator itu booming, ya kemudian dia mendapatkan banyak komisi, dan tentu si sellernya juga mendapatkan banyak keuntungan karena dibantu oleh afiliator. Tapi si sellernya ini berlaku curang. Dia memutus hubungan dengan si afiliator, jadi linknya diganti. Ketika orang mau membeli, karena linknya diganti ya sudah invalid. Gitu. Jadi si afiliator itu tidak mendapatkan komisi apa-apa, padahal videonya sudah booming, viral. Ya. Nah ini, 2 kerugian ini harus Anda betul-betul perhatikan, karena tidak semua pekerjaan itu hanya dapat untung saja, tidak. Setiap pekerjaan itu pasti ada risiko, ada kerugian. Nah ini adalah 2 kerugian yang harus Anda ketahui. Jangan sampai Anda menjadi afiliator hanya melihat keuntungannya saja, oh komisinya besar dan lain sebagainya, melihat orang sudah sukses, tapi ternyata Anda tidak tahu kerugiannya apa. Jangan lupa subscribe channel ini karena masih banyak informasi-informasi di video-video yang lain yang akan saya bagikan di sini. Salam startup!